Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi di Indonesia. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai KDRT? Simak dalam video berikut. Ketika Allah menyampaikan perintah perkawinan, maka ada hal yang ingin dituju. Konsep rumah tangga itu bukan untuk main-main. Diharapkan oleh Allah rumah tangga itu hanya sekali dalam seumur hidup. Wadribuhunna. Ini permasalahannya. Ada kalimat wadribuhunna. Pukullah. Ini ketika si Lesti memaafkan si suaminya, itu kan jadi perolok-olokan. Sebenarnya kalau saya lihat bagus itu. Ketika Lesti memaafkan suaminya, karena dia ingin mempertahankan rumah tangganya, contoh lah gitu ya. Itu bagus. Karena target akhirnya susana itu. Ketika jarohah itulah yang nanti menjadi delik pidana yang berhubungan dengan ajuan khulu. Dan tidak berlaku kisos seperti halnya an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas, kan gitu. Satu lagi lah, ini bukan agama ya. Ini konsep kolot. Dina rumah tangga itu kudu rap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Zatillahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang KDRT dalam perspektif Islam gitu ya. Saya tidak akan banyak, kemarin ketua DKM nggak usah ngomong banyak-banyak, Cina. Nanti banyaknya didiskusi. Insya Allah nanti ada Dr. Rudi, ada Ustadz Yazid akan memperkaya hasanah kita tentang KDRT ini. Seperti apa sih nanti berbicara? Hadirin sekalian, sebelum berbicara pada konteks berikutnya, bahwa salah satu syariat dalam Islam adalah itu pernikahan. Ya, pernikahan itu disyariatkan, bahkan hukumnya sunnah. Tetapi sunnah itu tentatif, karena pernikahan itu dilihat aspek nanti bisa wajib, bisa sunnah.
tergantung dari aspek pelakunya, gitu kan. Nah, hadirin sekalian, setiap ada perintah tentu ada tujuan. Dalam konteks agama Islam, ada perintah pasti ada tujuan. Apapun. Allah merintahkan sholat, Allah merintahkan puasa, Allah merintahkan berbagai aspek, pasti ada hal yang ingin dicapai. Ada hal yang ingin diraih ketika perintah itu diturunkan. Kalau kita melihat aspek perkawinan, itu ada beberapa banyak ya kalau kita rujuk. Tapi dalam Al-Quran kita rujuk surah Ar-Rum. Ayat berapa ya? Ar-Rum itu ayat 24 ya kalau nggak salah. 21 ya? 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum dan seterusnya. Ketika Allah menyampaikan perintah perkawinan, maka ada hal yang ingin dituju. Apa? Kalau merujuk pada surah ini, Ar-Rum, maka ada 3 aspek yang ingin diraih dalam konsep pernikahan. Pertama ada yang disebut dengan litaskunu ilaiha. Jadi dengan pernikahan itu, ini Allah berharap dengan tujuan pernikahan ini bagaimana membuat ketenangan, ketentraman bagi manusia itu sendiri. Kita bisa rasa ketika masa-masa balik dan lain sebagainya, itu kegoncangan fisik, psikis dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan pernikahan menjadi tenang. Itu tujuan pertama, litaskunu ilaiha. Yang kedua ada kata mawaddah. Tujuan perkawinan itu adalah mawaddah. Apa itu? Rasa kasih, cinta. Rasa kasih atau rasa cinta. Dalam perkawinan itu atas dasar itu, cinta yang tanpa syarat. Dan yang ketiga, kata Allah, warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Walaupun tidak hari itu, biasanya rahmah itu diraih nanti ketika tua. Ketika perkawinan sudah dewasa. Bagaimana kita saling menyayangi, saling memperhatikan dan lain sebagainya terhadap istri kita. Itu ada rahmah. Kita tidak kenal, kita tidak tahu, tapi tiba-tiba dipertemukan Allah dengan rahmah. Dipertemukan dengan perkawinan, ada rasa rahmah terbangun. Itu berdasarkan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah katakan ada 3 tujuan perkawinan. Pertama, litaskunu atau sakinah ya, yang bahasa kitanya. Yang kedua, mawaddah. Dan yang ketiga ada rahmah. Yang berikutnya saya ambil dari pandangan ulama yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan bahwa ada beberapa tujuan perkawinan. Kata Imam Ghazali, pertama mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Supaya umat Islam ini berkembang. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, aku akan bangga ketika kamu banyak anak. Jadi konsep KB itu sebenarnya nanti ditinjau dari aspek itu, hadis Rasul bertentangan. Sebanyak-banyaklah umat Islam itu. Selama mampu. Jangan hiji, 2, nggak siji teh ngantunkan beak kan gitu. Maka mau 10, 9 lihat orang tua dulu. Karena itu menjadi kebanggaan nanti di akhirat. Yang kedua kata Imam Ghazali memenuhi hajat penyaluran syahwat. Dengan pernikahan manusia menjadi terhormat. Kalau tidak ada hormat binatang manusia. Di mana hayang, di mana mau itu digebluk dan lain sebagainya. Tapi dengan pernikahan teratur, tertib dan lain sebagainya. Yang ketiga, menumpahkan kasih sayang. Luar biasa Pak. Apalagi kita sudah punya anak gitu kan. Dan lain sebagainya. Dan yang keempat, memenuhi perintah Allah. Karena ini diperintahkan. Diperintahkan oleh Allah. Pernikahan itu ya. Yang kelima, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Andai kata di dunia ini tidak ada pernikahan,
apa yang terjadi. Dan yang keenam, menimbulkan kesungguhan kewajiban. Karena dalam konsep pernikahan nanti ada kewajiban. Bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri. Maka kalau kita merujuk pembicaraan Ustadz almarhum Ustadz Mahfudin Pasa, kalau dalam rumah tangga sudah paham, suami paham terhadap haknya dan paham terhadap kewajiban, sama juga istri juga, itu nanti akan terjadi sakinah itu di sana. Maka kita harus tahu, kewajiban suami adalah hak sebagai istri. Kewajiban istri, hak suami, ketika itu sejalan luar biasa nanti. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Sementara, karena ini konsep KDRT ya, dan tidak konsep ini, ada juga hukum positifnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tentang pernikahan itu ada tujuan. Apa tujuannya? Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hampir sama. Itu undang-undangnya. 74. Ditambah lagi dalam kompilasi hukum Islam. Sekarang ada rujukan kompilasi hukum Islam. Bagaimana kita melihat? Dalam kompilasi hukum Islam menunjukkan menyampaikan bahwa tujuan perkawinan itu adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kompilasi hukum Islam mengambil surat Ar-Rum tadi. Jadi tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sampai di situ sebenarnya indah. Ketika sebuah rumah tangga dibangun dengan konsep tadi tujuan, si suami paham akan kewajibannya, si istri paham akan tugas sebagai kewajibannya, saling mengisi, saling kekurangan, kekosongan, saling mengisi. Sehingga satu sama lain tidak ada ini. Nah, cuman permasalahannya, hari ini semakin ramai ya. Terjadi kasus KDRT gitu kan. Apa yang terjadi, yang dibahas atau yang terblow up begitu ramai mendunia, kasusnya si Lesti. Seperti apa Islam melihat dengan kasus KDRT? Apakah dibenarkan dan lain sebagainya? Oh tidak. Islam tidak melegalisir tentang KDRT. Islam tidak memberikan rekomendasi KDRT. Gitu kan ya. Walaupun ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang konsep bagaimana ketika dalam konsep rumah tangga kan banyak kan dalam konsep rumah tangga itu dua manusia disatukan menjadi satu dengan background, dengan pendidikan, dengan dengan karakter yang berbeda. Tentunya terjadi satu konflik, satu permasalahan. Selama permasalahan itu bisa diselesaikan, maka itu yang harus ditempuh. Itu yang harus ditempuh. Nah, cuman permasalahannya itu bagaimana ketika pernikahan ini tidak dibekali dengan wawasan atau kemampuan, hanya sekedar nikah itu mengejar syahwat belaka. Padahal bukan itu. Jadi nikah itu bukan hanya sekedar syahwat belaka, tetapi bagaimana pernikahan ini harus tahu tentang hak dan kewajiban, tugas dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Nah, konsepnya hari ini terjadi seperti itu. Hadirin sekalian, saya banyak catatan merujuk kemana-mana gitu kan. Tapi ada satu yang paling rujukan. Dalam Islam itu tidak ada perintah. Bahkan di dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah katakan itu sangat indah sekali kata Allah, sampaikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lakukanlah istri-istrimu itu dengan baik. Bahkan Rasulullah mengatakan itu,
Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa seorang suami itu luar biasa tanggung jawab dan lain sebagainya terhadap seorang istri. Gitu kan? Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa kewajiban seorang suami, yang artinya begitu ya, kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah suami harus membeli makan kepada istrinya jika ia makan, dan memberi pakaian jika ia berpakaian, dan tidak boleh memukul mukanya, dan tidak boleh memperolok-olokan, dan tidak boleh meninggalkan kecuali ketika si istri nusud. Nanti kita lihat. Kecuali si istri sudah nusud. Nusud itu ada pembangkangan ya. Kalau nggak salah itu pembangkangan. Nah, ini bagaimana indahnya Rasulullah memperlihatkan tanggung jawab sebagai suami terhadap istrinya dan sebagai suami terhadap bukti tanggung jawabnya. Maka ada kalimat nanti di An-Nisa ayat 34, Ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa, dan seterusnya. Bahwa laki-laki itu adalah pelindung. Laki-laki itu adalah pengayom. Laki-laki itu pemimpin terhadap istri-istrinya. Nah, namanya pemimpin itu punya tanggung jawab. Kembali ke sini. Jadi kata Rasul, jangan kamu memukul wajahnya. Tidak ada konsep harus, gitu kan? Tidak ada konsep harus, dan tidak boleh pula memperolok-olokan. Ini luar biasa, gitu kan? Nah, kembali, jadi kata Rasul, seorang suami mempunyai tanggung jawab melindungi. Sekarang begini, Pak, konsepnya. Dalam Islam itu ajarannya jangankan terhadap istri yang kita nikahi, melahirkan anak-anak kita, membimbing kita, melayani kita dan lain sebagainya. Notabene terhadap orang lain pun tanpa ada alasan yang konkret tidak boleh kita memukul orang lain, apalagi terhadap istri. Nah, cuman permasalahannya, saya hanya 5 menit lah. Permasalahannya merujuk ini yang sebenarnya yang terjadi debatable. Banyak sebenarnya hari ini menjadi sebuah perdebatan. Ketika orang merujuk kepada surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa, Allah katakan, Ar-rizalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd ila li akhirih. Dalam ayat itu, ada 3 aspek sebenarnya yang menjadi alasan, yang menjadi perdebatan, bahkan menjadi cemoohan terhadap Islam, bahwa Islam adalah agama kekerasan, Islam agama barbar dan lain sebagainya. Di situ ada kalimat pertama, qawwamuna. Yang kedua kalimat nusyuduhunna. Dan yang ketiga ada kalimat wadribuhunna. Padahal ayat ini Allah menjaga. Kan konsep rumah tangga itu bukan untuk main-main. Diharapkan oleh Allah rumah tangga itu hanya sekali dalam seumur hidup. Kalaupun terjadi, itu Allah tidak senang. Sekalipun perceraian itu adalah sesuatu yang Allah tidak haramkan, tetapi Allah tidak senang. Boleh bercerai, tapi Allah tidak senang. Artinya kan ada rambu-rambu. Kita harus menjaga konsep keutuhan rumah tangga. Maka konsep keutuhan rumah tangga inilah tadi di dalam An-Nisa ini. Pertama tadi qawwamuna. Ini adalah dipahami laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, ini dipahami karena pemimpin punya kewenangan, punya hak terhadap istri. Akhirnya terjadi berbagai aspek tadi teh.
Kas pamajikan teh sesengor, genggerong, heras, dan lain sebagainya. Kan aku pemimpin. Padahal bukan itu. Intinya di situ bagaimana suami ini melindungi. Yang kedua kata tadi nusud. Nusud itu pembangkangan. Nah di sini Allah jelaskan ketika seorang wanita melakukan nusud, membangkang terhadap suami, ini tidak harus lantas langsung jatuh talak getok dan lain sebagainya. Tidak, tapi ada proses. Ada proses. Pertama, yang harus dilakukan ketika nusud si suami itu, si istri itu nusud, maka lakukanlah dengan fa'iduhunna. Berikan nasihat. Indah kan? Mun satu kesalahan istri, jangan. Kita saling segala berikan nasihat. Lamun geus dibere nasihat masih noyod, masih tetap dia melakukan hal yang dilarang itu yang kita tidak senang, maka kata Allah wahzuruhunna. Apa itu wahzuruhunna? Tinggalkan, pisahkan, tinggalkan di tempat tidur. Artinya pisah ranjang. Boleh itu boleh. Dalam konsep mendidik, tinggalkan deh. Kalau tidak ada permasalahan, ini yang tidak boleh. Maka punten ya mah. Kadang-kadang orang ningali kalau bahula masalah kina di mana, pemajikan di mana, ini tidak boleh. Kecuali kalau memang si istrinya itu melakukan nusud. Dinasehati terus masih membangkang, masih tidak melakukan, maka kata Allah yang kedua wahzuruhunna. Tinggalkan. Naon namina pisah ranjang. Itu dalam konteks mendidik. Dinasehati masih mereka dawang, sudah ditinggalkan, dipisah ranjang masih mereka dawang, baru ada kalimat yang ketiga wadribuhunna. Ini permasalahannya. Ada kalimat wadribuhunna. Pukullah. Nah ini banyak perdebatan. Kalimat wadribuhunna itu maknanya pukullah. Tapi hampir mayoritas ulama bahwa kalimat wadribuhunna itu bukan melakukan pemukulan secara membabi buta. Walaupun Imam Syafi'i, ya kalau nggak salah Imam Syafi'i membolehkan, tetapi konsepnya bukan memukul apa yang kita bayangkan. Itu hanya sekedar namanya teguran keras. Sekedar teguran keras. Jadi tidak semena-mena seorang suami bisa, kan itu di Al-Quran juga ada wadribuhunna, maka kalau masih membahasikan ini pukullah. Bukan itu maknanya. Tapi bagaimana kita sebagai suami, kan kita ya, bagaimana sebagai suami sudah memberikan nasihat, sudah kita pisah ranjang, itu kan dalam konsep mendidik. Dan yang ketiga, wadribuhun. Konsepnya pukul. Menurut Imam Syafi'i boleh memukul, tetapi memukul dengan kasih sayang. Itu menurutnya memukul dengan kasih sayang. Jadi ku hese-hese gitu kan, bandel amat gitu kan, baru kita set. Tapi dengan tubuh atau sasaran anggota tubuh yang tidak mencelakai. Apalagi sampai namanya tulangnya potong dan lain sebagainya, itu sudah itu mah. Bagaimana itu? Ya, walaupun itu seperti itu, tapi banyak juga ulama yang dimaksud dengan memukul di situ, itu pertanda bahwa si suami harus melakukan lebih keras. Kalau bahasa abdi mah gini, lamun tiama eta but awewe teh masih kade mereka dawang, biaya rumah tanggana gitu, bisa jadi begitu atau apa dan lain sebagainya, supaya bagaimana kita memberikan didikan keras terhadap istri.
Itu lebih itu. Nah, hadirin sekalian, ketika kita berbicara dalam konsep rumah tangga tadi, makanya hari ini yang menjadi sasaran KDRT ini Islam. Walaupun sebenarnya banyak rujukan dan lain sebagainya tidak hanya terjadi di kalangan Islam. Tapi Islam dicari, maka ketemulah ayat ini. Ayat ini menjadi perdebatan, debatable. Benarkah? Gitu kan? Bahkan kalau kita lihat kan banyak juga ada bahasa-bahasa yang tidak ngepas gitu dengan kalimat itu. Karena itu bukulah. Nah, hadirin sekalian, itu jadi dengan dasar-dasar seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, artinya tidak ada konsep di dalam Islam itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada label. Gitu kan? Tidak ada label. Walaupun memang ada ayat-ayat tadi seperti tadi. Tidak harus kita lakukan. Hadirin sekalian, saya pikir itu ya yang harus kita ini, sehingga nanti lebih asiknya kita diskusi seperti apa, karena rumah tangga ini permasalahan kita semua, seperti apa dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu aja untuk pengantar. Pertama, ingat bahwa kita menikah punya tujuan. Tujuan kita adalah litaskunu ilaiha mawaddata warahmah. 3 tujuan. Itu perintah Allah. Jadi bagaimana dengan nikah ini membuat kita tentram, tenang, gitu kan? Jadi kalau di tempat kerja pusing, balik ke rumah itu jadi lega, tenang dan lain sebagainya. Karena melihat istri, melihat anak dan lain sebagainya. Yang kedua, mawaddah, penuh kasih. Namanya, jadi bukan cintanya bukan tanpa syarat, cinta tanpa syarat di situ. Kasih sayang. Kedua, rahmah. Nah, inilah mudah-mudahan. Nah, walaupun sekali lagi ada di dalam Al-Quran, itu sebenarnya konsep Allah ingin menjelaskan bagaimana ketika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, maka itulah yang harus dilakukan. Pertama, beri nasihat. Nasihat saling ngobrol. Yang kedua tadi, pisah ranjang tinggalkan. Dan yang ketiga baru kalimat wadribuhunna. Itu pun bukan pemukulan yang terjadi seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi oh iya, satu saya informasi. Satu ya, saya baca di satu rujukan, mudah-mudahan ini benar. Ketika kekuasaan Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani, itu ada satu lembaga. Jadi ketika si suami, ketika si istri dilakukan kekerasan oleh si suaminya, dilaporkan terhadap pemerintahan, maka itu dia boleh meminta kompensasi terhadap tajirnya, terhadap hakimnya untuk melakukan pembalasan terhadap itu. Hari ini seperti ini. Nah, cuman permasalahannya saya tidak berbicara masalah hukum positifnya ya, hukum pidananya. Cuman yang jelas, punten Pak, sekali lagi, ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, itu bukan berarti sebuah akhir dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita merujuk hari ini, saya tadi debat dulu, ngobrol dulu dengan istri, karena kebetulan istri saya pegang hukum Islam, Pak. Jadi sedikit harus banyak referensi. Jadi ketika berbicara, untuk apa sih ada KDRT undang-undang ya? PKRDRT, penghapusan, itu kan dibawa ke ranah hukum. Ketika ranah hukum, itu adalah, konsepnya adalah putusan hukuman, ingkrah. Dan ketika diputuskan pasti terjadi perceraian. Apakah harus seperti itu semua? Padahal konsep Islam mempertahankan rumah tangga. Jadi apa yang diharuskan? Musyawarah.
Tapi hari ini ketika si Lesti memaafkan si suaminya, itu kan jadi perolok-olokan. Sebenarnya kalau saya lihat bagus itu. Ketika Lesti memaafkan suaminya karena dia ingin mempertahankan rumah tangganya, contoh lah gitu ya. Itu bagus. Karena target akhirnya di sana itu. Bukan pada konsep putus kalau dibawa ke pengadilan. Itu kan delik aduan sebenarnya. KDRT itu delik aduan pidana cenah. Tapi tengah arti pidana. Ketika diadukan itu menjadi sebuah ranah hukum. Ketika tidak, maka tadi konsep musyawarah. Konsep bareng. Dari pasea mah pantas wajar. Sok harus Pak. Bayangkan saya orang Karawang, jauh kawin dengan orang Cianjur. Karakter Karawang heras genggerong, orang Cianjur lemes. Da pasea we itu Pak. Masalah nyarita pasea kadang-kadang. Cek orang teh itu rek hujan, popoyan angkatan gitu kan. Cek pamajikan teh naon nu di angkatan. Popoyan da teu ngartieun orang Cianjur mah ternyata angkatan jahitan. Kan jadi ras gengerong. Dengan konsep tadi seperti itu, itulah nanti indahnya rumah tangga, saling bangun. Nah gitu Pak. Jadi sekali lagi konsepnya di sana. Maka hari ini kita bahas bagaimana sebenarnya dengan konsep KDRT di bawah ini dan lain sebagainya. Sehingga di ujung-ujungnya harus ketuk palu, selesai, sidang, putus. Padahal Allah tidak senang. Walaupun itu halal. Cerai emang halal Pak, tapi Allah tidak senang. Pertahankan musyawarah dan lain sebagainya. Sedikit saja Pak, mudah-mudahan ini jangan terlalu banyak. Kita diskusi banyak, ini masalah yang luar biasa lah dalam konteks hari ini, sekaligus dari kita. Gitu kan. Nanti, oh ya saya ingin menyampaikan, apa sih KDIT? KDIT itu perlakuan sikap yang menimbulkan ketidaksenangan, baik fisik, psikis, jiwa, termasuk ekonomi juga. KDRT itu. Bapak gaduh saroge, gaduh istri, sarogenya. Bapak punya istri, ditinggalkan. Tidak dibiayai, tidak apa, dan lain sebagainya. Itu juga permasalahan. Cul bayar gitu nya geus boga anak, bukan anak ternyata di mana-mana malah kawin lagi, kan permasalahan juga itu. Akhirnya kan gugat dan lain sebagainya. Begitu aja Pak. Mangga, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bahan. Nanti akan lebih indah. Ada Dr. Rudiah, ada Ustadz Yazid untuk diperindah, untuk dikaji lebih mendalam. Itu saja, mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan, terutama bagi kita Pak, rumah tangganya anu ngarerak, nanti nu kalolot lah, kolot mah. Nah sekarang mah baru lahir rasa rahmah gitu kan. Pamajikan teh itu ya mana rahmah, orang kelempang duaan jeung pamajikan, tiba-tiba pamajikan teh titajong ya banyak anu rahmah mah naon langsung disangga ke orang, kade atuh mama hati-hati, nah kudu gitu. Lain begitu pamajikan rek ditajong teh ngomong sia malumpang teh deuleu atuh, nah ayeuna gitu. Itu ya banyak geus kolot teh ya cenah eueuh mawadahna, padahal mawadah rahmah tadi. Jadi lain kelah dicarekan. Betul kan? Tapi bagaimana kita konsep diraih dan lain sebagainya. Rahmah yang muncul. Hari ini kita tinggal rahmah dengan istri kita dan lain sebagainya. Itu saja Pak, atur nuhun. Dari 3 mustalahat Al-Quran itu yang bicara tentang al-unfu al-manziliyah, kekerasan rumah tangga, atau al-unfu al-usri, itu yang pertama berhubungan dengan kata ar-rijalu qawwam 'alan nisa. Yang kedua berhubungan dengan artikel walati takhafuna nusuzahunna. Yang ketiga hubungan dengan wadribuhunna. Tapi yang paling penting di KDRT ini kan yang agak krusial malahnya dorobun ya, wadribuhunna. Kita akan lihat misalkan, jadi setelah Allah memaparkan
ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu 'alaihim. Ada pengaриatnya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka nusuz. Nah, ini ahli tafsir ini berbeda ya. Kalau kata takhafuna itu kan kekhawatiran seorang suami pada istri. Ini menjadi makna al-ihtimam lirijal, perhatian pada rijal. Jangan-jangan nusuz itu muncul akibat suami tidak memperhatikan kewajibannya. Maka bahasanya takhafun. Padahal maknanya walati ta'lamuna nusuzahunna, dan istri-istri yang kalian ketahui nusuznya. Karena kenapa maknanya begitu? Kata Al-Qurtubi di Jamil Ahkamil Quran yang pernah saya baca, itu karena posisinya itu kan suami itu qawamun 'alan nisa. Kalau qawam, dia pemimpin, dia al-wilayah, pelindung, dia juga yang menegakkan hak dan kewajiban. Jangan-jangan istri kalian itu nusuz karena kalian tidak memenuhi hak dan kewajiban. Maka bahasa Al-Quran takhafuna, khawatir, engkau khawatirkan mereka nusuz. Tapi kata Allah setelah itu gimana? Fa'iduhunna, tadi nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Wadribuhunna. Nah, ulama sepakat bahwa kata dorobu ini adalah bila jarohah, tanpa ada pelukaan. Jadi kalau di usul fikih ini begini. Ayat ini umum maknanya. Di situ ada fil amar. Tetapi hadis Nabi itu mentaksis. Misalkan saja di riwayat Ad-Daruqutni, di riwayat Al-Baihaqi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa banati. Yang paling bagus di antara kalian, yang paling bagus pada keluarga, aku yang paling bagus pada keluarga istri-istriku dan anak-anak perempuanku. Hadis sahih. Maka ayat ini dengan hadis tidak bertentangan. Jadi maknanya itu jika sesuatu terjadi pada aspek puncak suami itu dalam keadaan syatam, marah, maka boleh idrob. Tetapi itu tidak jarohah. Ketika terjadi jarohah, yang tadi kata Ustadz Wida, delik ajuan, maka boleh istri itu mengajukan khulu, gugat cerai. Seorang istri gugat cerai. Nah, ketika jarohah itulah yang nanti menjadi delik pidana yang berhubungan dengan ajuan khulu. Dan tidak berlaku kisos seperti halnya an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas, kan gitu. Jadi bisa jadi nusuz itu terjadi begitu. Tapi kalau ternyata aku kan menggambarkan fa in ata'nakum fala tabghu alaihin sabila. Tapi jika istri kalian itu taat kepadamu, janganlah engkau mencari jalan lain lagi. Artinya tidak usah lagi mau'idah, tidak usah hujur, tidak lagi dorbun. Nah, ini memang sangat menarik ya Ustadz Wida, karena memang ada pemaknaan dari aspek terjemah. Makanya orang-orang di luar kita itu memandang Islam itu ada sisi barbar, sisi radikalisme dalam kehidupan rumah tangga. Padahal maksud ayat itu tartib. Mau'idah, al-hujur fil madaji, dorbun. Jadi kalau makna puncak itu artinya kan lamun teu bisa kumari ada puncaknya gitu. Tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh pilih mau'idah, pilih saja memukul, pilih saja yang lain-lain. Bukan pilihan, tapi tartib, wa gitu. Sehingga nanti ada dulu sahabat perempuan gitu ya, yang datang pada Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Itu datang,
wahai khalifah, saya itu dipukul sama suami saya. Apakah aku bisa minta cerai? Bisa, tapi tahan dulu. Kenapa? Karena berikutnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman ahliha. Ini yang jarang terjadi kita itu Ustaz Wida, ketika terjadi shikok perempuan dengan laki-lakinya itu jarang sekali ada musyawarah hakam-hakam. Da biasana pak ieu pami hakam nate mitoha serang besana jadi gelut mitoha jeung besana akhirnya mah hakam itu harusnya orang lain lah yang paham gitu ya. Cek anak mitoha ieu wah anak orang kesek kan. Cek mitoha ieu anak maneh teu taat ka salakina wah repot deui kan. Maka hakamnya itu harus orang yang paham itu. Sehingga ini Kang Yazid akan memunculkan nanti ke depannya itu 3 hal yang paling parah hubungan fikih. Pertama ila, kedua li'an, ketiga zihar. Saking tidak senang pada istrinya gimana ila itu? Sumpah saya tidak akan melakukan hubungan seksual denganmu lagi. Yang kedua li'an, menuduh zina istri. Demi Allah, saya bersaksi engkau zina. 3 kali diucapkannya. Istrinya mengatakan, saya demi Allah jika saya ini maka begini-begini. Yang ketiga dihar, tapi jarang di kita. Itu menyamakan anggota tubuh istri dengan mahramnya. Ini gawatnya begitu. Jadi banyak kaitan-kaitan ketika terjadi shikok gitu. Tetapi karena Al-Quran, karena akhlak Nabi kita itu Al-Quran, maka hadis itu yang paling mengena ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa banati. Ternyata anak-anak perempuan itu yang diperhatikan Rasulullah karena memang karakternya berbeda. Yang kedua ada sisi lembah lembutan perempuan dibandingnya laki-laki. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Sekali lagi tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Rudi ya, ketika ada pertentangan dalam konteks rumah tangga, ini memang yang harus kita selesaikan dengan, kalau kita mampu selesaikan dengan antara kita, kalau tidak mampu memang harus ada penengah, hakim. Jangan main chat dan lain sebagainya. Gitu kan? Kadang-kadang tadi karena ego seorang laki-laki ar-rijalu qawwamuna kan gitu kan. Kadang-kadang begitu kan, Mbak? Kita kadang-kadang muncul aing teh salaki sian gitu kan. Ar-rijalu qawwamuna dan lain. Itu kan jadi dasar. Sampai dibawa ke dasar konsep pemerintahan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kadang-kadang ego itu. Makanya tadi satu lagi lah, ini bukan agama ya. Ini konsep kolot. Dina rumah tangga itu kudu rep. Nah, rumah tangga mah kudu rep. Eta teh naon? Mun awewe nyerocos lalakina rep cicing. Mun lalakina cicing awewena mun awewe lalakina nyerocos awewena cicing. Ulah itu ngomong ieu ngomong. Akhirnya naon? Rep janti. Itulah KDRT gitu kan. Kenapa setiap kita Pak punten ya, ini rasakanlah kita, naluri qawwamuna teh muncul ketika itu terjadi. Damung, siapa teh pemajian kan gitunya, dan konsep-konsep seperti itu. Nah ketika itu maka tadilah yang terbaik gunakanlah itu. Saya pikir saja Pak, mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan dan bekal bagi kita semua. Itu anu kapiatur dengan tutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.